Halo kawan-kawan semuanya, perkenalkan nama saya Noveri Maulana. Saya akan berbagi dengan teman-teman terkait bisnis, marketing, dan juga komunikasi. Ini salah satu ikhtiar saya untuk berbagi ilmu dengan teman-teman di luar sana dan melalui Instagram, YouTube, dan juga media online lainnya. Nah, kawan-kawan, kita ingin berbagi hal. Salah satu yang ingin saya sharing dengan teman-teman semua yaitu terkait marketing. Kita mulai dari dasar-dasar marketing terlebih dahulu. Marketing, di luar sana orang banyak menyamakan marketing dengan kegiatan sales. Yes, sales adalah bagian dari kegiatan marketing. Tapi marketing tidak hanya dan tidak melulu hanya soal penjualan. Ada lagi mengaitkan marketing itu adalah iklan, advertising. Ya, advertising bagian dari marketing. Tapi marketing tidak hanya soal iklan. Apalagi di luar sana juga ada yang bilang bahwa marketing itu kegiatannya tukang ngomong doang nih. Ya, salah satu tugas marketing adalah marketing communication, yang ngomong tentang barang yang disampaikan, yang dijual, ya. Tapi sebenarnya marketing itu apa, kawan-kawan? Nah, dari literatur yang banyak dipakai di sekolah-sekolah bisnis, di kampus-kampus manajemen, marketing itu adalah proses bagaimana kita menciptakan value, kita delivering the value, bagaimana menyampaikan value itu kepada konsumen, dan juga kita communicating the value, bagaimana mengkomunikasikan value tersebut. Karena itulah tugas seorang marketing tidak hanya menjual produknya, tapi tugas seorang marketing adalah meyakinkan atau memastikan value dari produk yang dia punya bisa sampai dan diterima oleh konsumen. Sehingga banyak terjadi, kita beli barang tapi kita nggak ngerti nih penggunaan barangnya. Itu salah satu kesalahan orang marketing, bagaimana proses komunikasi nggak nyampe. Ya, nah ini yang perlu diperhatikan, bahwa kegiatan marketing tidak hanya soal selling the product, tapi kegiatan marketing bagaimana kita prosesnya creating the value, delivering the value, dan juga bagaimana kita communicating the value dari produk itu. Karena itu kawan-kawan, di dalam marketing itu kita mengenal dasar dulu marketing, yaitu mengenai STP. Apa itu STP di dalam marketing? Dikenal dengan segmenting, targeting, positioning. Apa itu segmenting? Lagi-lagi kita bersoal bagaimana kita creating, delivering, and communicating the value. Kepada siapa kita sampaikan value tersebut? Kepada konsumen kita. Nah, konsumen itu perlu langkah pertamanya itu dari STP, yaitu segmenting. Bagaimana kita segmenting? Kita membagi-bagi siapa konsumen kita. Kenapa harus perlu segmenting? Karena kawan-kawan, produk kita, bisnis kita memiliki sumber daya yang terbatas. Kita tidak bisa menjangkau semua orang di dalam bisnis kita. Nah, ini yang sering kali salah kaprah nih. Ada orang yang berbisnis katanya, Bapak jualan produk ini kepada siapa sih? Kepada semua orang. Itu yang susah. Yes, semua orang boleh membeli produk kita, tapi strategi kita tidak bisa kita bilang bahwa ini menyasar semua orang. Enggak. Kita harus memilih segmen kita itu siapa. Oh, ada nanti strategi disebut dengan multi segmen. Iya, tapi fokus pertama kita ketika kita ingin berbisnis, kita ingin mengimplementasikan dalam marketing, kita harus paham dulu segmentasi. Kenapa? Kita harus fokus siapa yang kita pasar. Karena itulah kawan-kawan, segmen ini adalah proses bagaimana kita membagi-bagi si masyarakat ini, si konsumen. Kita membagi berdasarkan apa? Oh, seringkali orang secara sederhana orang bilang segmentasi berdasarkan geografi, berdasarkan tempat tinggal, tiba-tiba berdasarkan provinsi. Ada orang-orang yang tinggal di Jakarta, orang-orang tinggal di Jawa Tengah, misalnya orang-orang tinggal di Sumatera Barat, di Sumatera Utara. Nah, itu proses. Sehingga kita nanti setelah segmenting ada targeting. Targeting ini proses bagaimana kita menarget dari segmen-segmen yang telah kita bagi. Ya, jadi segmenting dan targeting dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Positioning adalah bagaimana kita memposisikan produk kita sesuai dengan target segmen yang telah kita strategikan yang tadi. Jadi proses dasar dari marketing itu adalah bagaimana kita mampu memetakan segmentasi dengan tepat, membaginya berdasarkan indikator-indikator tertentu, bagaimana kita menarget dari pecahan-pecahan segmen yang telah kita klasifikasikan, dan positioning bagaimana kita mampu meletakkan posisi produk kita sesuai dengan target segmen yang telah kita pilih. Nah, seringkali ada pertanyaan, segmen itu bagaimana? Apa yang harus kita lakukan indikatornya untuk membagi segmen? Ada yang membagi berdasarkan demografi, membagi berdasarkan usia, pendapatan. Yes, itu benar. Tapi yang paling menarik dan yang paling, kalau saya bilang paling, tapi yang banyak best practice-nya di dunia praktisi, di dunia bisnis, teman-teman melakukan pembagian segmentasi ini berdasarkan indikator-indikator yang harus memahami perilaku konsumen. Jadi gak hanya sekedar membaginya berdasarkan demografi kawan-kawan, tapi juga membaginya berdasarkan perilaku konsumen. Ini yang paling menarik,
demografinya, bagaimana behavior our consumer. Jadi, proses segmentasi antara satu produk dengan produk yang lain bisa saja tidak sama. Contoh, misalnya, ya, saya jualan sate. Segmen saya siapa? Saya tidak hanya membagi, saya jualan sate misalnya di daerah Depok. Kalau dalam demografi, saya bilang bahwa saya jualan sate untuk orang di Depok saja, itu masih belum fokus. Saya membagi lagi, saya jualan sate apa? Sate Padang. Berarti jangan jualan sate Padang, saya membagi nih, konsumen saya adalah yang pertama, konsumen yang paham dengan masakan Padang. Yang kedua, konsumen yang tidak paham dengan masakan Padang. Jadi secara psikografinya, secara perilaku saya membagi dua nih, yang paham masakan Padang, yang tidak paham masakan Padang. Ya. Nah, saya ingin menarget nih supaya penjualan saya optimal. Siapa yang mau saya sasar? Apakah orang yang nggak paham dengan masakan Padang atau orang yang paham dengan masakan Padang? Oh, saya bilang orang yang paham masakan Padang. That is targeting. Ya, berarti ada segmen, ada targeting nih. Apakah setelah kita udah bagi nih, saya ingin menarget orang-orang yang paham dengan masakan Padang. Apakah orang yang nggak paham dengan masakan Padang boleh beli? Boleh beli. Nah, ini jangan salah. Soal STP adalah strategi kita dalam menerapkan strategi bisnisnya nih. Tapi kalau ada orang yang beli di luar segmen, di luar target kita, tidak apa-apa. Tapi kalau yang lebih banyak membeli di luar segmen dan di luar target kita, berarti strategi kita salah. Berarti strategi kita membagi segmen dan targeting itu belum tepat. Jangan-jangan justru saya jualan sate Padang di Depok, yang beli itu justru orang-orang yang belum mengenal gitu dengan masakan sate Padang nih. Justru orang-orang yang Padang yang tinggal di Depok itu nggak mau beli sate saya. Berarti strategi saya kurang tepat nih. Kalau tadi saya menarget orang-orang yang paham dengan sate Padang, berarti strategi marketing saya harus berganti. Jadi itulah bagaimana kawan-kawan kita memahami STP, segmenting, targeting, dan positioning. Setelah kita memahami STP, selanjutnya kita akan memahami marketing mix, tapi akan kita bahas di video selanjutnya. Thank you.